Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Monika Yumardi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Lubuk Basung. Dengan Ibu Fasilitator Ibu Nisrina dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Dewi Putri Yuni. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Pembelajaran berdiferensi juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Setiap anak merupakan pribadi yang unik. Mereka memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan lain-lain. Karena hal inilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka mendapatkan pembelajaran yang sama. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, dan keterampilan. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian informatif dan diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan menerapkan 3 strategi berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, dengan mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid paham terhadap pembelajaran. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dalam bentuk hasil pekerjaan atau unjuk kerja. Lantas, bagaimana keterkaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Yang pertama, keterkaitan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Sementara keterkaitan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak agar tercipta pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Adapun keterkaitan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi yang berpihak kepada murid. Sementara keterkaitan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru seorang manajer. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, tentunya harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sekian dulu pemaparan dari saya. Semangat tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.